siapapun dia, entah kiai, ustadz, murabbi, atau siapapun dia, semuanya tidak punya hak untuk jadi wali. Open Mic ANB. Ustadz, kalau di masyarakat itu secara umum sebenarnya kan mereka sudah paham ya, nikah butuh wali gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian pernikahan ternyata tanpa wali, tidak ada walinya, ini sebenarnya status pernikahannya bagaimana? Apakah memang benar-benar tidak sah atau sekedar tidak afdol? Atau seperti apa Islam mengatur pernikahan serta hubungannya dengan wali, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Perbedaan antara halal dan haram itu bisa jadi dilihat dari sebagian orang sangat tipis, padahal sebenarnya itu tembok tebal. Karena di situ ada persyaratan yang harus dipenuhi. Siapa yang menetapkan persyaratan itu? Tentu saja adalah syariat. Dan dalam hal ini adalah aturan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syarat itu, maka status akadnya jadi sah. Tanpa syarat itu, akadnya jadi tidak sah. Salah satu di antara syarat tersebut adalah keberadaan wali dalam proses akad nikah. Dan ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis, seperti di antaranya hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "La nikaha illa biwaliyin." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah menegaskan, "Ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil, fanikahuha batil, fanikahuha batil." Siapapun wanita yang dia menikahkan dirinya sendiri bighairi idzni waliha, tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Lalu beliau ulangi 3 kali, nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Beliau ulangi 3 kali. Dan hadis ini juga hadis yang sahih, riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari 2 hadis ini kita sudah bisa mendapatkan aturan yang sangat tegas, dan itu menjadi garis terang bahwa di antara persyaratan yang harus hadir, harus ada dalam proses pernikahan adalah wali dari pihak wanita. Ketika itu tidak ada, maka status nikahnya menjadi batal. Sehingga ini yang menjadi pembeda antara halal dan haram. Ustaz, sebenarnya fungsi wali itu dalam urusan nikah apa, Ustaz? Karena kenapa harus sampai sekrusial itu gitu, sewajib itu dia harus ada? Apakah kalau misalkan nih ada ayah gitu, dia tahu nih putrinya mau nikah atau dilamar, kan berarti walinya ada, tapi si ayah nggak mau, saya nggak setuju kalau kamu nikah sama dia, itu tetap bisa berlangsung pernikahan atau tidak? Atau ada kasus lain mungkin begini, Ustaz, perempuan nikah, dinikahkan oleh ayahnya, dan setelah berlalu berapa waktu baru tahu kalau ini bukan ayah kandungnya, Ustaz. Ini berarti kan mungkin dia itu ternyata anak adopsi dan yang lain. Kalau hadis yang Ustaz bawakan tadi, itu kan dia nikah tanpa izin wali dalam posisi sadar, Ustaz, gitu ya. Memang saya nggak pakai wali. Kalau yang sekarang itu dia pakai wali saat nikah, tapi setelah sekian lama baru tahu ini tuh bukan wali dia aslinya. Nah, ini sebenarnya seperti apa, Ustaz, syariat memandang fungsi wali, dan kemudian pada case yang tadi bagaimana? Apakah kan sudah ada izin itu dari bapaknya dia, tapi walaupun dalam tanda kutip bukan bapak kandung gitu, Ustaz. Yang namanya status itu kan tentu saja ada latar belakangnya ya. Dalam arti begini, kenapa dia disebut sebagai bapak? Ya karena dia menikah dengan ibunya, lalu melahirkan seorang anak. Sehingga status dia sebagai bapak karena dia adalah bapak biologis dan bapak resmi dari proses akad nikah. Kenapa dia disebut sebagai paman? Oh, karena dia saudara bapaknya. Kenapa disebut sebagai bin dan seterusnya? Itu kan ada sebabnya. Sehingga tidak bisa kemudian orang tiba-tiba datang, saya bapak kamu. Lah, apa hubungan antara kamu dengan si A ini? Ya tidak ada, cuman saya pengen mengakui anak ini sebagai anak saya. Sehingga saya menyatakan saya adalah bapaknya si A.
Nggak bisa seperti itu. Harus ada latar belakangnya. Apa latar belakang kamu menyatakan dirimu sebagai bapaknya si A? Kalau nggak ada, ya tentu saja status itu tidak akan bisa menempel pada dirinya sebagai bapaknya si A, sementara dia sendiri tidak ada hubungannya dengan si A. Sehingga dalam hal ini, ketika kita berbicara status, nggak bisa kemudian orang seenaknya ngomong saya bapaknya si A, saya pamannya si B, saya ini, nggak bisa seenaknya demikian. Karena status itu ada sebab. Wali juga demikian. Saya walinya si A, saya walinya si B. Apa latar belakang kau bisa menjadi wali A, wali B, wali C? Karena saya ini, karena saya ini, karena saya adalah bapaknya. Karena saya adalah bapak kandungnya, bapak dari hasil pernikahan yang sah. Baik, berarti bisa diterima. Sehingga ada latar belakang di situ. Nggak bisa kemudian orang seenaknya saya walinya si A, saya walinya si B. Nggak bisa demikian. Nah, kemudian kalau kita ditanya sebenarnya apa sih fungsi wali itu? Jawabannya adalah fungsi wali ada dua. Pertama, memberi izin. Yang kedua, menikahkan. Sehingga tidak hanya sebatas memberi izin, tapi dia juga harus terlibat dalam proses menikahkan. Untuk memberi izin, ini tidak mungkin bisa diwakilkan. Karena izin itu terbit dari batin. Sehingga hatiku saya wakilkan ke kamu itu kan tidak bisa ya. Izinnya misalnya, bapak kandung menyatakan tidak setuju. Paman menyatakan setuju. Bisa nggak izinnya paman mewakili bapaknya? Nggak bisa. Kenapa? Karena izin nggak bisa diwakilkan. Sebab izin itu berangkat dari pribadi. Untuk yang kedua, yaitu menikahkan. Nah, ini mungkin bisa diwakilkan. Yang kedua ini mungkin bisa diwakilkan. Sebagai contoh misalnya, seorang bapak ada di luar negeri. Anaknya ada di tanah air. Lalu dia ingin nikah dengan si A misalnya. Tapi bapaknya tidak bisa pulang. Setelah komunikasi dilakukan, keputusannya bapaknya ridho, setuju, dan mempersilahkan anaknya untuk nikah dengan si A. Sampai pada titik itu, bapaknya tidak bisa pulang. Sehingga dia tidak bisa melakukan proses yang kedua, menikahkan. Bisa nggak yang ini diwakilkan? Bisa. Maka bapaknya misalnya menunjuk pamannya, atau menunjuk Pak D-nya atau siapapun, bahkan bisa menunjuk orang lain yang tidak ada hubungan keluarga. Karena wakalah itu bukan syarat harus dari pihak keluarga. Sampai pun untuk pejabat KUA misalnya, yang datang dalam rangka pencatatan, kemudian dia ditunjuk oleh pihak wali, tolong wakili saya untuk menikahkan putri saya. Bisa. Sehingga dilakukanlah akad wakalah di situ. Ketika dilakukan akad wakalah, maka wakil berstatus sebagai pengganti dari wali yang sah. Pengganti dalam hal apa? Dalam hal proses menikahkan. Bukan izin. Kalau izin nggak mungkin bisa digantikan. Izin itu harus dari wali. Maka Nabi SAW tadi menyatakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Maka kalau sudah nggak ada izin, nggak mungkin ada perwalian, sudah. Tapi kalau diizinkan, bisa nggak dinikahkan orang lain? Masih memungkinkan jika dia dapat wakalah tadi. Namun kalau sudah nggak diizinkan, mustahil seorang bisa nikah dengan wali yang sah. Kalau wali sudah nggak mengizinkan. Apalagi kalau walinya nggak tahu. Karena kan urutannya tahu, izin, baru menikahkan kan gitu ya. Kalau nggak tahu, mana mungkin dia ngasih izin. Sehingga kalau bapaknya nggak tahu sama sekali, kok tiba-tiba anak saya dinikahi oleh orang lain, loh, bagaimana mungkin bisa diberi izin sementara bapaknya nggak tahu? Maka kalau ada wanita yang nikah dalam posisi bapaknya nggak tahu atau wali yang sah nggak tahu, dan tadi ya yang namanya wali kan harus ada latar belakangnya, bisa dipastikan pernikahan ini batal. Karena pernikahan ini tidak memenuhi ketentuan yang digariskan oleh syariat. Ustaz, kalau kiai gitu ya, atau mungkin ustadz, tokoh agama, bisa nggak secara otomatis menjadi wali bagi santrinya, Ustaz?
Jadi mungkin kan orang tua itu pada saat menitipkan anak di pondok, di sekolahan, di pesantren, memberikan kepercayaan, memasrahkan gitu Ustaz, putra-putrinya atau anaknya. Bisa nggak kalau kemudian juga si kiai tadi atau ustadz tadi ambil alih ataupun peran untuk menikahkan si putri dan seterusnya? Itu bisa nggak, Ustaz? Jadi posisi perwalian itu ada standarnya. Pertama, dia harus dari keluarga laki-laki. Sehingga yang paling berat dalam hal ini adalah ayah. Kemudian kakek. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Selanjutnya kalau dia punya anak, anak. Berikutnya adalah kalau anak di sini dalam mazhab jumhur boleh, tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Kemudian saudara laki-laki. Dan seterusnya sebagaimana urutan dalam kedekatan nasab. Ini wali karena nasab. Ketika tidak ada wali karena nasab, maka Nabi SAW memberikan arahan, fasultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan bisa menjadi wali bagi orang yang tidak punya wali. Sehingga sebab perwalian itu ada dua. Pertama adalah walayatun nasab, karena dia punya status hubungan nasab, perwalian karena nasab. Dan yang kedua, walayah al-imarah, karena dia berstatus sebagai waliul amr, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, dan dalam hal ini adalah pemerintah yang sah. Sehingga dia punya kekuatan payung hukum bahwa pernikahan ini sah dan ada kekuatan hukum di sana. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan hukum itu tidak bisa dari sembarang orang. Tokoh agama dia tidak punya kekuatan hukum, sehingga dia tidak bisa membuat legal secara negara untuk sebuah prosesi seperti ini. Oleh karena itu, apakah tokoh agama bisa jadi wali? Jawabannya nggak bisa. Kecuali kalau dia sebagai pejabat pemerintah yang berwenang di bagian itu, maka statusnya sebagai pejabat pemerintah, bukan sebagai tokoh agama. Siapapun dia, entah kiai, ustadz, murabbi, atau siapapun dia, semuanya tidak punya hak untuk jadi wali, kecuali di posisi menjadi wakil walinya untuk menikahkan. Nah, itu bisa. Dan tadi kan ada dua fungsi wali ya. Pertama, memberi izin. Yang kedua, menikahkan. Kalau memberi izin hanya jadi wali dari wali yang sah, baik wali nasab atau wali pemerintah. Tapi kalau menikahkan, siapapun mungkin selama dapat izin atau dapat wakalah dari pihak wali yang sah. Sehingga mungkin nggak kiai itu menikahkan muridnya. Mungkin kalau dia dapat wakalah dari perwakilan dari bapaknya. Misalnya seorang ayah mewakilkan kepada Pak Ustadz, tolong nikahkan putri saya sudah ngasih izin. Maka sang ustadz bisa menjadi wakil bagi bapaknya.